Assalamualaikum sahabat muslim, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, Koper Muslim. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya dan rekan saya, Mas Heri Wibowo. Nah, kenapa? Karena hari ini, pagi ini, kami sedang berada di satu hotel yang istimewa di kawasan Kapadocia, Turki. Kami sedang menikmati fam trip di Turki. Nah, saya akan berbincang-bincang, cakap-cakap kata orang Medan, dengan Mas Heri Wibowo tentang tips ya, karena beliau ini luar biasa sahabat muslim. Beliau mengelola satu biro perjalanan wisata khususnya umroh PT Arafah Minah di Surabaya yang luar biasa. Nah, bagaimana keseruan bincang-bincang kami? Yuk ikuti bincang-bincang kami. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah sehat Mas? Sehat Alhamdulillah. Nah Mas, ini lanjut aja nih Mas, karena waktu kita di Turki Masya Allah luar biasa. Kita sudah cukup lelah beberapa hari eksplor Turki. Namun saya mengambil kesempatan ini untuk berbincang-bincang dengan Mas, meminta ya boleh dibilang advice ataupun tips bagaimana Mas mengelola Arafah Minah sehingga Masya Allah sampai hari ini luar biasa hasilnya. Mas, ceritakan sedikit deh tentang Arafah Minah itu seperti apa. Silakan Mas. Ya, Arafah Minah ini umurnya 12 tahun. Pak. 12 tahun. 12 tahun dan Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini bertumbuh sangat pesat. Bahkan pertumbuhan per tahun itu tidak pernah kurang di bawah 90%. Jadi naiknya tinggi sekali gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada banyak faktor dalam bisnis itu. Tapi dari sekian banyak faktor, yang paling penting menurut saya adalah tim. Bagaimana caranya kita membangun tim, mendevelop tim sehingga tim betul-betul perform, tim yang menjalankan bisnisnya. Jadi kita sebagai pemilik bisnis ini sudah tidak terlalu banyak pekerjaan gitu ya. Jadi kita bisa menikmati aktivitas yang lain, artinya kita punya banyak waktu untuk hal-hal yang lain. Jadi tidak hanya sekedar ngurus bisnis, karena kalau tim sudah terbentuk maka semuanya sudah selesai, tinggal jalan aja sebetulnya. Mas, ketika Mas mendirikan Arafah Minah, tim itu dibangun waktu awal dulu apa setelah sekarang? Ya, kita membangun sejak awal, tapi ya menyesuaikan dengan kemampuan. Artinya dari sisi jumlah, dari sisi kapasitas ya mengikuti. Jadi pada awal-awal kita berdiri, karena saya ingat betul mendirikan Arafah Minah ini tanpa modal sama sekali, Pak. Masya jadi Allah. Betul-betul. Jadi modalnya apa kalau gitu? Ya, jadi modal kepercayaan aja. Artinya, Subhanallah. Artinya saya mengawali Arafah Minah ini dari perwakilan sebuah travel di Jakarta gitu ya. Jadi kita dapat kepercayaan, ya sudah kita bangun. Pada akhirnya kita sudah besar sekali. Travel induknya ini tidak bisa mengakomodir kita sudah. Jamaahnya sudah terlalu banyak jamaah kita. Artinya lebih banyak jamaah dari cabang ketimbang kantor pusat ya? Jamaah kita sudah sangat banyak, tidak bisa mengakomodir lagi. Subhanallah. Jadi akhirnya kita memutuskan harus mendirikan sendiri gitu. Ya. Mas, boleh dibocorin Mas, kira-kira tim yang Mas build, tim yang Mas bangun dalam Arafah Minah itu apa-apa aja sih? Jadi menyesuaikan pertumbuhan Pak. Jadi yang pertama saya meng-hire orang juga cuma satu orang gitu ya. Jadi artinya satu orang, saya dengan istri saya berarti 3 orang. Di Arafah Minah itu berawal dari 3 orang itu. Saya sendiri ngurusi marketing, kemudian istri saya ngurusi keuangan, operation, kemudian satu tim ini ngurus customer service CS gitu ya. Nah, kemudian kita pertumbuhan salesnya cukup tinggi, akhirnya kita sudah mulai mampu membayar 1-2 orang sales baru, sehingga akhirnya saya menarik diri, saya ngurusi manajemen. Saya dengan sengaja, saya tidak boleh turun terus-menerus gitu. Sebagai pemilik bisnis atau business owner, tugas kita adalah berpikir strategik, mengembangkan bisnis ini mau dibawa kemana. Jadi tidak boleh turun langsung dalam urusan technical skill, tidak boleh gitu ya. Jadi marketing juga nggak boleh, ngurusi keuangan juga nggak boleh. Pokoknya artinya ngurusi semuanya, tapi dalam konteks strategic thinking gitu. Ya. Nah Mas, dalam mengembangkan satu perusahaan, khususnya kita di bidang pariwisata, tentu tidak terlepas daripada yang namanya marketing. Betul. Nah, strategi apa yang diterapkan di Arafah Minah dalam hal marketing ini, Mas? Ya, jadi kita menjalankan, kalau saya lanjutkan dari tadi ya Pak, nanti akan nyambung ke situ. Jadi dari awal saya merasa penting harus ada tim gitu ya. Maka kita bangun tim sesuai kemampuan kita. Kapasitas yang kita rekrut pun juga nggak bagus-bagus amat gitu, karena kita perusahaan kecil gitu ya. Karyawannya cuma 3 orang, ya pasti tidak akan mungkin menarik talent-talent terbaik kan. Nah, tapi seiring dengan pertumbuhan bisnis, akhirnya kita membuat sistem rekrutmen yang bagus sehingga kita bisa mendapatkan talent-talent yang lebih baik. Dengan input talent-talent yang baik inilah akhirnya Arafah Minah menjadi tumbuh sangat pesat gitu ya. Jadi tidak ada marketing di Arafah Minah atau sales di Arafah Minah ini yang tidak bisa closing setiap hari. Setiap hari harus ada closing. Kalau enggak bisa closing, ada target gitu. Setiap hari. Jadi bukan setiap bulan atau triwulan, setiap hari harus ada closing gitu ya. Jadi nah, bagaimana cara membangun Arafah Minah ini? Yang pertama,
karena ini saya sadar betul karena ini bisnis jasa servis ya, maka reputasi harus menjadi sesuatu yang penting yang dijual gitu. Nah, maka kita membuat sebuah produk yang betul-betul gimana caranya ini produk harus memuaskan sehingga orang yang sudah pernah pakai itu bisa bercerita, bisa datang kembali, bisa dan merekomendasikan orang lain gitu ya. Ini bisa diukur dengan NPS, Net Promoter Score. Nah, kita ukur di Arofamina itu NPS kita itu di atas 85%. Gitu. Hampir sama dengan iPhone, sama seperti Apple itu NPS-nya juga 85%. Nah, kita juga sudah mengukur NPS kita 85%. Artinya dalam hal pemasaran ya. Artinya NPS itu menyatakan begini, Pak. Net Promoter Score itu artinya adalah setiap orang yang umroh bersama Arofamina ditanya, kira-kira seberapa Bapak mau merekomendasikan layanan seperti survei ya, betul, seperti survei. Betul, seberapa Anda mau merekomendasikan layanan Arofamina kepada teman Anda, saudara Anda, teman. Dan itu 85% gitu nilainya. Jadi sangat tinggi gitu. Jadi kembali lagi saudaranya ke Arofamina. Betul. Nah, dari situlah akhirnya reputasinya begitu terbangun sangat kuat, tinggal kita mengenjot publikasi marketingnya. Kita menggunakan omni-channel marketing, Pak. Omni-channel marketing itu adalah gabungan antara semua channel marketing baik online maupun offline. Online kita jelas ya, kemudian offline kita pakai radio, TV, dan itu luar biasa dampaknya. Nah, Mas, perusahaan besar itu biasa, tapi semua perusahaan saya yakin pernah jatuh dan bangun. Betul. Nah, pengalaman yang paling dramatis apa yang pernah Mas rasakan ketika membangun Arofamina? Sebetulnya sejak awal kita berat. Kenapa? Karena kita memulai dengan tanpa modal semuanya ya. Tapi ada satu momen yang kira-kira mungkin 2012 atau 2013, saya tahunnya agak lupa ya. Pada saat itu adalah Ramadan. Nah, saya juga tahunya terlambat, ternyata ada pembatasan kuota Ramadan gitu ya. Kita nerima jamaah habis-habisan luar biasa. Bahkan travel lain sudah tutup pun kita masih terima gitu. Ada rombongan dari travel lain batal masuk ke kita terima gitu. Sehingga akhirnya selama Ramadan itu kita memiliki 11 flight keberangkatan. Masya Allah. Jadi jamaahnya lebih dari 1000 gitu. Hanya Ramadan aja gitu. Dan bisa diketahui bahwa dengan adanya pembatasan kuota itu visa naik tinggi sekali gitu. Nah, dengan visa naik tinggi itu kita, karena reputasi kita itu adalah komitmen. Jadi kita tidak narik biaya sepeser pun, jadi semua kita cover gitu ya, sehingga kita rugi hampir di atas 10 miliar lah ya, mungkin hampir 12 miliar. Dalam satu bulan itu? Satu bulan Ramadan itu aja gitu ya, jadi kita kena beban perubahan harga visa itu ya kita cover, tapi dari situlah justru ledakan terjadi. Kenapa? Karena orang melihat hanya Arofamina yang perform yang bisa menyelenggarakan umroh Ramadan saat itu, karena semua travel lain sudah tidak berani gitu. Nah, dari situlah maka reputasi Arofamina melambung sangat tinggi, sehingga kita tinggal mengkampanyekan reputasi ini aja, sehingga dari situlah kita meledak luar biasa sampai hari ini gitu ya. Masya Allah. Nah, ketika membangun jaringan pemasaran, tentu kan Mas memiliki orang di daerah lain. Kalau Mas tadi home base-nya di Surabaya, tentu ada di daerah lain, khususnya di Jawa Timur. Nah, sampai hari ini kira-kira sudah berapa cabang yang terbangun, Mas? Arofamina hari ini sudah punya 74 kantor cabang. Subhanallah. Di Jawa Timur sudah semua kota ada. Jawa Barat, Jawa Tengah sudah banyak, kota-kota besarnya sudah ada, dan hampir seluruh Indonesia sudah ada. Pulau Sumatera saja yang kita belum punya. Insya Allah. Gitu ya. Insya Allah. Karena Pulau Sumatera sudah ada Pak Hewan gitu ya. Mas, terus begini, tentunya dalam membangun bisnis ini, ke semua cabang ini kan tentu tunduk ke dalam peraturan ataupun ketentuan atau kebijakan kantor pusat. Nah, masih sempat mengunjungi kantor cabang sebanyak itu? Dulu sempat ya, tapi sekarang dengan pandemi COVID ini kita mendapatkan cara baru dengan virtual, meeting virtual. Saya sampai hari ini pun masih meeting virtual dengan cabang-cabang tiap hari. Masya Allah. Jadi tiap hari kita meeting 2 kali, morning briefing sama close briefing. Morning briefing tujuannya adalah supaya kita tahu tim melakukan apa. Proyeksi. Target mereka hari ini mau lakukan apa. Close briefing nanti sore adalah nagih janji. Jadi targetmu yang kamu lakukan hari ini tuh seberapa bisa dicapai, berapa persen bisa dicapai gitu ya. Kalau tidak tercapai, maka kita akan buat sesi khusus untuk coaching. Jadi kita tidak bisa menerima orang yang tidak perform gitu ya di Arofamina itu. Begitu ada satu hari orang tidak mencapai targetnya, maka kita buat sesi khusus coaching. Kalau teman di Surabaya ya coaching langsung one on one dengan saya, ketemu begini. Tapi kalau yang cabang-cabang ya kita lewat virtual, kita coaching.
kita coaching, kita selesaikan persoalannya apa, kendalanya di mana, dan harus selesai saat itu, besok sudah harus perform. 3 hari berturut-turut tidak perform, dia sudah akan keluar dari Arafah Mina. Jadi komitmen betul-betul bersama itu. Harus ada target dan skill bersama ya? itu, betul. Jadi konsep itu yang kita sebut namanya deal done, Pak. Artinya segala sesuatu yang sudah kita deal maka harus done gitu. Jadi itu komitmen yang paling tinggi yang kita junjung di Arafah Mina. Iya. Mas, Arafah Mina sekarang kan sudah sedemikian besarnya. Kira-kira boleh bocorin itu angka jumlah jamaah yang bisa direkrut per tahunnya dan diberangkatkan tentunya. Jumlah jamaah kita per tahun rata-rata 10.000. Masya Allah. Target ke depan berapa sih, Mas? Target ke depan kita 5 tahun ke depan kita pengen jadi nomor 1 di Indonesia dengan 50.000 jamaah. Kira-kira omset kira-kira 1 triliun lah itu kira-kira. Masya Allah. Nah di titik itulah saya merasa saya sudah cukup membangun Arafah Mina dan setelah itu saya pengen pensiun gitu ya. Wah, aneh nih, begitu di puncak tapi pensiun bosnya. Ya, saya pengen pensiun untuk membangun charity di tempat yang berbeda gitu ya. Kita pengen ngajar, pengen membagikan ilmu karena salah satu mimpi saya adalah saya pengen membantu banyak sekali orang lain sukses gitu. Dan kebetulan saya dianugerahi ilmu dan ini yang harus dipertanggungjawabkan, harus diajarkan untuk orang lain. Bicara tentang ilmu, Mas, ini terakhir nih kan, mudah-mudahan sahabat muslim yang lain bisa mengadopsi apa yang Mas sampaikan, termasuk juga mungkin rekan-rekan owner dari travel umroh yang mungkin baru ya. Kira-kira Mas, kiat atau nasihat dari Mas sendiri yang sudah berada di puncak nih kepada kita-kita dan teman-teman yang mungkin baru memulai bisnis ini, apa kira-kira Mas? Ya, jadi yang pertama adalah mindset. Mindset berpikirnya harus membangun korporasi. Iya. Jadi kita berbisnis itu bukan sekedar berdagang gitu. Beda jauh antara berbisnis dengan berdagang. Jadi kalau kita mau membangun korporasi ya maka kita harus membangun sebuah perusahaan gitu ya. Dan tata kelolanya sudah harus benar, itu yang pertama gitu ya. Jadi saya kalau mencontohkan selama 12 tahun membangun Arafah Mina ini tidak ada 1% atau sepeser pun uang yang keuntungan dari Arafah Mina ini yang saya ambil untuk kebutuhan pribadi saya. Saya hanya ngambil dari gaji aja dan sudah ditentukan nominal gaji saya gitu ya. Nah, keuntungannya diputar terus dalam bisnis ini untuk investasi, untuk mengembangkan bisnis semakin besar, dan seterusnya. Sehingga kita terbentuk sebuah korporasi yang sangat besar gitu ya. Terkait pandemik, Mas, ini kan teman-teman khususnya pemain umroh nih, ada teman-teman yang melenggarkan umroh sudah 6 bulan mungkin tidak ada grup dan tidak keberangkatan, kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi tentunya. Nah, kita apa sih kira-kira kiat Mas? Saya dengar-dengar malah justru di pandemi ini Arafah Mina banyak closing nih. Ya. Berapa banyak closingnya Mas selama pandemi? Kita sudah 1.500 lebih sudah. Yang mendaftar di masa pandemi. Di saat orang tidak ada aktivitas nih Mas. Ya betul. Di saat umroh pun ditutup gitu ya. Jadi udah daftar 1.500 yang akan diberangkatin. Ya. Nah, kira-kira ke depan pandangan Mas sendiri terhadap perkembangan bisnis umroh gimana Mas? Kalau potensi bisnis umroh itu tetap sangat besar gitu ya. Karena produknya unik gitu. Produk unik yang nggak mungkin di-create manusia kan ini ibadah dan menjadi sebuah kewajiban, maka ini akan tetap menarik gitu. Tinggal bagaimana caranya kita menyikapi kondisi yang ada seperti COVID sekarang ini. Kata kuncinya sebetulnya kalau kita mau bisa survive di COVID ini adalah satu clue, yaitu menjual produk yang sama dengan cara yang berbeda. Karena nggak bisa dengan cara yang sama, udah nggak bisa. Pasang iklan nggak bisa. Lakukan apapun nggak bisa. Jadi menjual produk yang sama dengan cara yang berbeda. Kalau clue-nya ini udah ketemu, maka kita harus mengeksplorasi apa cara yang berbeda. Misalkan kalau contoh di Arafah Mina kita biasa menjual itu dengan bentuk event-event. Nah, event-event ngumpulin orang kan sekarang udah nggak bisa. Maka kita buatlah event virtual gitu ya. Dengan event virtual, pengajian virtual, nanti kita jualan di situ. Nah, itu salah satu contoh cara yang berbeda. Kemudian cara yang kedua adalah kita meningkatkan standar produktivitas tim. Kalau dulu misalkan closing itu bulanan, sekarang closing targetnya harian gitu. Itu bagian dari cara menaikkan standar produktivitas tim. Karena begini, kalau masa sekarang ini orang nggak kepikir mau umroh, bagaimana kita bisa dapat orang daftar, kan nggak mungkin. Betul. Jadi konsepnya berubah dari order taker, kan dulu kita order taker. Jadi ngambil orderan orang, tinggal orang sudah siap, kita tinggal ambil. Sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Karena orang nggak tahu umroh aja belum dibuka gitu. Maka sekarang konsepnya harus berubah menjadi problem solving gitu ya. Orang kalau ditanya pasti semuanya pengen gitu, tapi problemnya adalah sekarang COVID, terus nggak punya duit dan lain sebagainya, maka kita harus bisa memberikan solusi. Nah, ini tidak bisa diiklankan, maka caranya harus berubah, yaitu dengan cara kita sales force, sales force. Jadi kita memfollow up
one on one dan seterusnya. Nah, ini menjual produk yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, ini kata kuncinya kalau kita mau survive di musim Covid ini ya itu aja. Nah, itu dieksplorasi terus apa gitu, dan pasti banyak. Kita udah banyak, ada berapa puluh strategi yang kita sudah siapkan gitu ya. Di antaranya 2 itu tadi. Baik, saya kira cukup dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi sahabat muslim yang lain, khususnya teman-teman yang memiliki bisnis serupa. Sahabat muslim, demikian bincang-bincang dan cakap-cakap kami dari Cappadocia, Turki. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika tayangan ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe ke channel kita Koper Muslim. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.